Shalom adik-adik, selamat pagi. Apa kabar hari ini? Harap kita semua dalam keadaan yang baik ya, dan juga semangat untuk menjalani semua kegiatan kita dan aktivitas kita sepanjang hari ini. Nah, hari ini Lose Ika akan menemani adik-adik semuanya di dalam renungan harian sekolah minggu GKTB. Tapi Rosa juga mengingatkan adik-adik semuanya yang ada di rumah ya, untuk tetap taat menaati protokol kesehatan, yaitu 3M. Memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak. Jangan lupa kita juga harus memakan makanan yang bergizi dan berolahraga yang teratur supaya badan kita tetap sehat. Nah, adik-adik, kita mau merenungkan firman Tuhan bersama-sama hari ini ya. Tapi sebelumnya mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari ini. Tuhan sudah menolong kami dan memimpin kami. Kami bersyukur kami semuanya boleh bangun dengan kekuatan yang baru, sukacita yang baru. Dan kami di pagi hari ini juga bersyukur karena kami semuanya mau merenungkan kebenaran firman-Mu. Tuhan tolong kami supaya kami mengerti dan melakukan di dalam kehidupan kami sepanjang hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Nah, adik-adik, hari ini kita mau merenungkan kebenaran firman Tuhan yang terambil dalam kitab 1 Yohanes, pasalnya yang kedua, ayat yang ketiga sampai ayat yang keenam. Dan inilah tandanya bahwa kita mengenal Allah, yaitu jikalau kita menuruti perintah-perintahnya. Barang siapa berkata, "Aku mengenal Dia," tetapi ia tidak menuruti perintahnya, ia adalah seorang pendusta, dan di dalamnya tidak ada kebenaran. Tetapi barang siapa menuruti firman-Nya, di dalam orang itu sungguh sudah sempurna kasih Allah. Dengan itulah kita ketahui bahwa kita ada di dalam Dia. Barang siapa mengatakan bahwa ia ada dalam Dia, ia wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Nah, adik-adik, tema renungan firman Tuhan kita hari ini yaitu tugas orang percaya. Tugas orang percaya. Nah, adik-adik, kita bersyukur ya karena Tuhan Yesus sudah menebus hidup kita dari dosa. Bahkan dengan kebangkitannya yang memberikan hidup yang kekal kepada semua orang yang percaya kepadanya. Lalu yang menjadi pertanyaan untuk kita semuanya, apa sih yang menjadi tugas orang percaya? Apa sih menjadi tugas orang percaya? Yang pertama, tugas orang percaya itu harus menuruti perintah-perintah Allah. Harus menuruti perintah-perintah Allah. Nah, adik-adik, perintah Tuhan itu harus tertanam dalam hati kita. Sehingga itu yang akan membuat kita untuk terus-menerus melakukan perintah Tuhan di dalam kehidupan kita sepanjang hari ini, bahkan di dalam kehidupan kita hari-hari ke depannya. Bahkan perintah Tuhan itu juga harus kita lakukan, baik melalui perkataan kita, baik melalui tindakan kita hari lepas hari, bahkan perintah itu juga harus kita lakukan di dalam kehidupan kita. Jadi, tugas orang percaya yang pertama yaitu harus menuruti perintah-perintah Allah. Dan yang kedua, yang menjadi tugas orang percaya yaitu hidup sama seperti Kristus telah hidup. Hidup sama seperti Kristus telah hidup. Nah, adik-adik, seperti yang kita tahu ya bahwa Tuhan Yesus pernah hidup di dunia ini. Bahkan di dalam kehidupannya di dunia ini, Tuhan Yesus memberikan teladan bagi semua orang yang percaya kepadanya. Maka kita sebagai orang-orang percaya harus meneladani apa yang sudah Kristus teladankan dalam kehidupannya selama berada di dunia ini. Contohnya saja, yaitu tentang ketaatan Tuhan Yesus. Ketaatan Tuhan Yesus kepada Bapa sampai ia mati. Ia taat kepada Bapa, ia menaati semua perintah Bapa sampai ia mati. Nah, adik-adik, maka itu juga harus menjadi teladan bagi kita semuanya nih untuk taat kepada Tuhan. Taat kepada Tuhan. Lalu kita juga harus taat kepada orang tua kita. Dengar-dengaran kepada orang tua kita. Dengar-dengaran akan nasihat orang tua kita. Lalu kita juga taat kepada pemerintah nih, taat kepada pemerintah. Apalagi dalam masa-masa pandemi ini ya adik-adik ya, pemerintah memberikan aturan yaitu 3M.
Maka kita sebagai anak-anak Tuhan, kita sebagai orang-orang yang percaya, kita juga harus belajar untuk menaati pemerintah kita. Karena pemerintah itu adalah wakil Allah selama kita ada di dunia ini. Lalu, kita juga harus taat kepada guru-guru kita yang ada di sekolah. Kita juga harus taat kepada guru-guru sekolah minggu kita. Nah, adik-adik, Rosa harap kita semuanya dapat melakukan apa yang menjadi tugas kita sebagai orang-orang yang percaya. Dan pastinya jika kita sudah mengaku nih sebagai orang-orang yang percaya kepada Kristus, maka kita semuanya pasti bertekad untuk melakukan apa yang menjadi perintahnya, untuk meneladani hidup Tuhan Yesus di dalam kehidupan kita. Amin untuk firman Tuhan hari ini. Kudus yang akan menolong kita semuanya untuk melakukan firman Tuhan di pagi hari ini. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman-Mu yang kembali lagi mengingatkan kami. Untuk kami senantiasa harus hidup menaati setiap perintah-perintah Tuhan. Untuk kami hidup harus meneladani apa yang Tuhan Yesus sudah ajarkan, apa yang sudah Tuhan Yesus teladankan dalam kehidupannya. Terima kasih ya Tuhan, ajar kami untuk senantiasa taat untuk melakukan firman Tuhan di pagi hari ini. Tuhan tolong kami juga untuk kami mampu melakukan firman Tuhan di dalam kehidupan kami sepanjang hari ini, bahkan dalam kehidupan kami ke depannya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Nah, adik-adik, sekian dulu renungan firman Tuhan kita hari ini ya. Sampai ketemu besok. Dadah.